Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini temanya yaitu tentang menghidupi iman. Iman tentunya bukan hanya tentang mengetahui kebenaran atau memikirkan sesuatu, tetapi tentang menghidupi kebenaran itu setiap hari. Iman dalam Kristus berarti kita hidup seolah-olah kita benar-benar percaya kepadanya dan mengikuti apa yang Dia ajarkan. Nah, ketika kita berbicara tentang iman menurut Alkitab, iman adalah keyakinan yang mendalam akan keberadaan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tadi memperhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-7 yang kita bacakan, kita boleh melihat contoh orang-orang yang hidup berdasarkan iman mereka. Misalnya ketika kita tadi melihat Habel bagaimana Habel mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Tuhan dan ternyata hal itu dihargai sebagai orang yang benar. Nah, bagaimana cara Habel memberikan persembahan, sikap hatinya, respons hatinya. Ini penting Bapak Ibu Saudara Ketika kita belajar memberikan persembahan hari ini, itu tujuannya apa? Apakah karena berharap Tuhan akan membalas begitu? Atau berharap Tuhan akan memberikan lipat kali ganda? Berbicara tentang persembahan sebenarnya tidak ada sesuatu yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena sejatinya apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Nah, terkadang di sini yang kita menjadi tidak sadar, seolah-olah kitalah yang memiliki segala sesuatunya. Jika kita tahu bahwa apa yang kita punya adalah milik Tuhan, hari ini sebenarnya kita sedang diuji. Mana sih yang kita lebih cintai? Tuhannya kah atau titipannya? Jangan sampai kita lebih mencintai titipannya daripada Tuhannya. Sehingga seolah-olah di dalam hal memberi itu milik kita.
dan seolah-olah itu berkurang. Tidak, saudara. Apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan, apakah itu sebagai syukur kita, komitmen kita, iman kita, itu tentunya akan sesuai. Kita memberi persembahan syukur misalnya, bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa syukuri. Ini penting dalam kita memberikan persembahan, sehingga persembahan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bersyukur ya ketika Tuhan menolong menjaga hati kita. Nah, salah satu bagian untuk menjaga kerohanian kita ya dengan belajar memberikan persembahan. Di situ kita belajar beriman. Di situ kita belajar percaya bagaimana Tuhan yang menjaga, memelihara hidup kita. Kadang kalau kita hitung-hitung, kita pikir-pikir, wah nggak mungkin ini cukup, nggak mungkin ini bisa, begitu ya. Tapi belajar dari berbagai pengalaman ya, ada banyak hal yang Tuhan juga kerjakan. Bahkan Tuhan sampai bilang, ujilah aku, maka aku bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkatinya. Saudara, di sini kita belajar bagaimana kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Disitulah iman kita. Ya, dari Habel kita belajar bagaimana memberikan persembahan yang terbaik. Bagaimana persembahan kita hari ini dengan Tuhan. Ya, semoga kita bisa memberi yang terbaik. Yang kedua, kita belajar dari iman seorang Henok ya. Bagaimana Henok tidak mengalami kematian ya, karena dia hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita percaya semua adalah anugerah. Tapi bagaimana dia meresponi anugerah itu penting. Kita sama, kita juga mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tapi bagaimana hari ini kita meresponi anugerah itu? Apakah kita menganggap begitu ya, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan menjadi kesempatan untuk kita bebas melakukan dosa? Karena kita merasa diri kita sudah merdeka, sekali selamat tetap selamat, keselamatan itu anugerah dari Tuhan, sehingga membuat kita suka-suka kita, semau kita, untuk kita melakukan apa yang kita mau. Tidak demikian, saudara. Justru anugerah keselamatan itulah yang menolong, menjagai kita supaya kita hidup lebih lagi untuk Tuhan. Nah, ini penting untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Sudahkah antara iman dan kepercayaan kita itu seiring sejalan? Ada orang itu merasa dirinya sudah selamat, ya, sudah yakin masuk surga, hidupnya suka-suka. Enggak begitu, saudara. Itu namanya orang yang tidak ngerti anugerah. Orang yang ngerti anugerah, dia akan menghargai anugerah itu. Dia akan jaga sedemikian rupa, bukan supaya tidak hilang, tetapi itu sebagai rasa respon dan tanggung jawabnya sebagai seorang yang mendapat anugerah dari Tuhan. Nah, bagaimana kita misalnya diberikan anugerah? Pasti kita akan menjaga sedemikian rupa untuk apa? Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu firman Tuhan juga katakan, kerjakanlah keselamatanmu, bukan supaya tidak hilang, tidak. Tapi ini sebagai tanggung jawab yang semestinya kita kerjakan sebagai orang yang menerima anugerah. Nah, yang ketiga kita melihat di situ ada Nuh ya. Bagaimana Nuh itu membangun bahtera meskipun dia belum ada tanda-tanda banjir ya, sebagai tanda imannya kepada Tuhan. Bayangkan saudara, kadang Tuhan itu mengizinkan kita menerima perintah firman-Nya itu kadang menurut kita ya, itu gak masuk akal. Menurut kita ya, gak mungkin ini. Begitu. Tapi jika itu yang Tuhan kehendaki saudara dalam hidup kita, nah kita belajar taat seperti Nuh. Bayangkan, dia disuruh bikin bahtera yang ukurannya juga luar biasa besar dan dibikinnya di atas gunung. Begitu. Dan mereka bekerja luar biasa memang keluarga ini ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana Nuh dan keluarganya hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah orang yang pada saat itu tidak takut akan Tuhan. Saudara, hari ini mungkin kita juga menghadapi tantangan ya. Bagaimana kita bersama keluarga membangun bahtera kita itu ya. Di tengah berbagai terpaan, ujian, cobaan yang mungkin kita pikir nggak mungkin ini bisa dipulihkan. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ketika masih ada kemauan. Mungkin sakit ya. Mungkin jalan kita sudah terseok-seok. Tapi saudara coba pikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sekarang di dalam hidup kita. Kalau kita mau penuh dengan keegoisan kita, kemauan kita saja yang menyenangkan kita, yang membuat kita nyaman, tentu yang saudara pilih hari ini. Tapi kalau kita mau berusaha memperjuangkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, tentu memang butuh perjuangan, dan disitulah iman pengharapan kita. Nuh tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi ketika dia dengar firman dia mau taat.
Kita baca firman Tuhan bukan supaya kita menguasai firman Tuhan, saudara ya. Jadi kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu bukan untuk kita menguasai dan mengerti firman Tuhan, tidak. Tetapi biarlah firman Tuhan itu yang justru menguasai kehidupan kita. Jadi belajar Alkitab bukan untuk kita kuasai, saudara. Walaupun itu penting untuk kita memahaminya. Tetapi lebih daripada itu bagaimana firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita, sehingga hidup kita dipimpin, disertai oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Habel, Henok, Nuh ya, mereka semua itu hidup dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan memberi ya upah kepada mereka yang mencarinya. Ya toh, Habel, Henok, Nuh, mereka berjalan dengan iman. Apa yang mereka imani, apa yang mereka percayai, itu yang mereka lakukan, itu yang mereka hidupi. Ya. Jangan kita nanti percaya tapi kita masih ragu. Kita berserah kepada Tuhan tapi kita masih yang mengerjakannya. Kita serahkan hidup kita percaya begitu ya, tapi masih penuh-penuh dengan keraguan-raguan di dalam hidup. Nah, bagaimana dengan kita? Mari saudara kita belajar. Iman yang sejati itu mempengaruhi cara kita dalam menjalani hidup. Bagaimana kita menjalani hidup hari ini? Apakah kita menjalani hidup dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran? Kalau saudara beriman kepada Tuhan yang sanggup menjaga memelihara hidup kita, bahkan yang mencukupkan kehidupan kita, nggak perlu takut saudara. Disinilah iman yang sejati itu mempengaruhi kehidupan kita. Itu bukan hanya soal percaya ya dalam pikiran, tetapi juga tentang bagaimana kita bertindak dan membuat keputusan berdasarkan keyakinan kita. Ini penting sekali saudara. Ya, keyakinan iman, keteguhan iman ini penting ya. Iman yang besar dia bisa memindahkan gunung, tapi iman yang sejati dia tetap beriman sekalipun gunung itu tidak pindah, karena dia tahu Tuhan pasti memberi yang terbaik dan pasti ada rencananya yang indah di balik semuanya itu. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menghidupi iman kita? Yang pertama, kita bisa belajar percaya ya dengan seluruh hati. Kita bisa memulai hari ini dengan tetap berdoa ya, meminta Tuhan untuk menguatkan iman kita. Ya, saudara, kita tetap butuh anugerah Tuhan ya untuk menguatkan, meneguhkan iman kita. Mari kita yakin bahwa Tuhan ada dan Dia mendengar doa-doa kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi doa dan kerinduan saudara. Tapi saudara, saya mau ajak ya, mari kita percaya dengan seluruh hati. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Dan Dia pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Dan percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua, bagaimana kita menghidupi iman? Mari kita tunjukkan iman kita dalam tindakan. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya ya mati, begitu. Nah, bagaimana tindakan iman itu nyata? Ya, misalnya kita bisa melakukan satu tindakan hari ini ya yang mencerminkan iman kita. Misalnya, kita bisa membantu orang lain. Kira-kira ada nggak, saudara, orang yang perlu kita bantu yang ada di sekitar kita? Ya, kalau bisa materi. Kalaupun nggak bisa, mungkin bantuan yang lain yang mereka sedang butuhkan. Apa itu kehadiran kita, doa-doa kita, sapaan kita. Itu sesuatu yang membantu, saudara ya. Ya, misalnya kita berbagi berkat kepada orang lain. Ya, bagaimana kita belajar menunjukkan kebaikan dan pengertian. Tuhan memberkati kita itu kan untuk kita dipakai untuk menjadi saluran berkat-Nya. Sehingga orang-orang juga bisa merasakan berkat Tuhan. Kan nggak mungkin Tuhan tiba-tiba turunkan dari langit, buang begitu kan saudara. Ya Tuhan pakailah orang-orang ya seperti kita, Bapak Ibu Saudara yang sudah terlebih dahulu diberkati. Untuk apa? Memberkati orang lain. Supaya orang lain juga mengalami kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Dan mereka tahu, oh ya ini berkat dari Tuhan. Makanya ketika kita menjadi saluran berkat, saudara jangan lupa katakan, ini berkat dari Tuhan ya. Saya belajar dari senior saya. Setiap dia berbagi berkat, dia selalu bilang, ini berkat dari Tuhan untuk kamu pakai. Saya bilang, terima kasih. Ya, kamu terima kasih sama Tuhan. Saudara, dia bilang kenapa? Karena dia hanya saluran. Bayangkan dia bisa tergerak, dia bisa mengerti. Saya nggak pernah bilang misalnya. Tapi kenapa dia bisa mengerti? Karena Tuhan yang menggerakkan. Jadi kalau hari ini saudara diingatkan seseorang, ya, digerakkan untuk sesuatu, untuk berbagi, menolong, atau apapun tindakan iman kita, kerjakan saudara. Karena Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa belajar ya dari teladan dari para tokoh tadi ya. Kita bisa kembali ya membaca kisah-kisah iman ya dalam Alkitab seperti tadi Habel, Henok, Nuh. Bapak Ibu Saudara boleh membaca ya bagaimana si Habel cara memberi persembahan, bagaimana Henok menjalani kehidupannya di tengah carut marut kehidupan yang tidak mudah. Ya, Nuh ya
tantangan imannya nggak mudah. Dia diolok-olok loh saudara sama orang-orang pada saat itu, ditertawakan. Mungkin hari ini kita ditertawakan oleh banyak orang ketika engkau sedang merintis sebuah pekerjaan. Ketika kita sedang berjuang di dalam bisnis kita hari ini. Mungkin orang-orang mengolok-olok kita, ya, bahkan mentertawakan. Sekalipun pelayanan kita bisa jadi seolah-olah apa yang kita kerjakan hari ini itu sesuatu yang aneh begitu. Tapi kalau itu pesan dari Tuhan, saudara kerjakan. Ya. Kalau itu beban yang Tuhan berikan, kerjakan. Ya. Mungkin tidak banyak orang yang mendukungmu, tapi percayalah, kalau Tuhan yang mengizinkan, Dia pasti akan mengerjakannya. Ya, saya bersyukur ya berkesempatan pelayanan ke beberapa daerah. Saya tahu hal ini bukan hal yang mudah. Dan ini merupakan, boleh dikata itu jalan yang sepi, saudara. Kenapa saya katakan jalan? Nggak banyak orang yang memilih untuk pelayanan seperti ini. Ya. Tapi tidak apa-apa. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Tadi malam dalam persekutuan doa misi kami, itu luar biasa bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Beberapa kunjungan yang kita lakukan, mereka terberkati. Ya. Mereka senang, mereka mendapat semangat baru. Ya. Kadang ada ya pelayanan kehadiran dengan kita hadir. Bahkan sampai mereka bilang nggak perlu bawa apa-apa, ya, orang Bapak sudah hadir, kita sudah senang. Saudara, ini sesuatu yang penting bagi kita. Mungkin kehadiran kita di tengah keluarga, kita jenguk saudara, ya, sudah lama. Mungkin ada orang-orang yang sudah lama kita tidak jumpai. Saudara, ini menjadi satu kesempatan untuk kita hadir di tengah mereka. Mungkin saudara diingatkan sesuatu, atau nggak usah datang deh, boleh telepon misalnya. Aku udah lama lo nggak telepon ini, aku sudah lama lo nggak tanya kabarnya. Saudara bisa lakukan, ya. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di sekitar kita dalam kehidupan kita. Nah, terakhir saudara, mari kita minta kasih karunia dari Tuhan. Akui bahwa iman bukanlah sesuatu yang mudah, dan tentunya kita memerlukan kasih karunia dari Tuhan. Gak mudah loh saudara ya untuk kita percaya, meyakini, menjalani, mengimani itu semua. Mari kita minta kepada Tuhan untuk boleh memberikan kita kekuatan dan keberanian agar iman kita dapat terwujud ya dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kita tahu kita butuh anugerah Tuhan untuk kita boleh menjalani ini semua. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang memungkinkan kami untuk percaya kepadamu. Bantu kami ya Tuhan untuk tidak hanya memahami iman, tetapi juga menghidupinya dalam setiap tindakan dan keputusan kami. Beri kami keberanian untuk hidup sesuai dengan iman kami, seperti yang diajarkan di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami dalam menjalani hari-hari ini. Jika ada yang sakit, lemah tubuh, Tuhan tolong kami jamah pulihkan, sembuhkan. Dan kalaupun kami tidak sembuh, kami tetap mau beriman kepada Tuhan, dan kami tahu ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Juga dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kami hari lepas hari, biarlah iman menuntun kami untuk kami bisa menjalani bukan hanya di pengetahuan tetapi juga di dalam kami menjalani hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur dan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.